Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat dinyatakan lolos homologasi dari Federasi Balap Motor Internasional dengan lisensi Grade A. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sejumlah peningkatan fasilitas sirkuit yang telah dilakukan oleh ITDC bersama MGPA. Sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok, NTB telah lolos homologasi Grade A, mendapatkan grade tertinggi dari Federasi Balap Motor Dunia FIM. Sirkuit sepanjang 4,3 km itu juga disebut lebih aman oleh para pembalap dibandingkan ketika mereka menjalani sesi tes pramusim pada Februari lalu. Berkaca dari hasil tes pramusim, Dorna Sport dari FIM mengidentifikasi dua area yang perlu diperbaiki, yaitu kebersihan permukaan trek dan banyaknya agregat seperti pasir, debu dan kerikil atau pecahan batu yang berada di atas lintasan, dan merekomendasikan pengaspalan ulang sejumlah bagian lintasan sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5 atau sekitar 17,5% dari total lintasan. Keberhasilan lolos homologasi Grade A tersebut tidak lepas dari sejumlah peningkatan fasilitas sirkuit yang telah dilakukan oleh ITDC bersama MGPA guna memenuhi persyaratan penilaian homologasi sesuai panduan FIM. Dan akhirnya FIM memberikan homologasi report yang menyatakan Pertamina Mandalika International Street Circuit layak mendapatkan Grade A. Jadi per hari ini sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit telah mendapatkan homologasi A. Kami akan bekerja sama dengan pihak Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk bisa turut serta mempergunakan Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sebagai ajang kejurnas. Jadi dengan dilangsungkannya balap motor di sirkuit ini, para pembalap mungkin bisa lebih mendekati dunia balap di luar negeri ya, karena lintasan ini telah mendapatkan homologasi. Panjangnya, lebar tikungan, tingkat kesulitannya. Mudah-mudahan dengan adanya ajang kejurnas, atau mungkin tidak harus kejurnas juga ya, ajang balap lokal, kejurda, atau latihan bebas, bisa membuat pembalap-pembalap kita semakin andal, maju di dunia balap roda 2 di Asia dan dunia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menilai inklusi keuangan digital untuk UMKM perempuan menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan catatan 64% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. UMKM saat ini berperan dalam menopang struktur perekonomian di Indonesia dan menyumbang 61,1% PDB nasional, serta mendominasi 99% unit usaha. Selain itu juga membuka 97% lapangan kerja. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan inklusi keuangan digital untuk UMKM perempuan menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Saat ini 64% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Pemerintah juga terus melakukan pemberdayaan terhadap UMKM perempuan, salah satunya yakni melalui program pembiayaan ultramikro. Program ini menyasar pihak terbawah yang tidak memiliki akses kepada permodalan formal dan perbankan yang akan mendapatkan bantuan. Pembiayaan ini menjadi contoh program inklusif dan responsif gender. Sejak 2017 hingga 2021, pembiayaan telah disalurkan senilai 18,8 triliun kepada 5,4 juta pelaku usaha ultramikro, dan 95% debiturnya adalah perempuan. Terutama peranan teknologi digital untuk terus membantu akses modal bagi small dan medium enterprise atau UMKM, sehingga mereka juga bisa meningkatkan productivity dan meningkatkan inclusivity, terutama di dalam financial inclusion dan digital teknologi ini, untuk bisa membantu kelompok usaha yang terutama dimiliki oleh
mereka yang selama ini tidak memiliki akses, baik itu perempuan, anak-anak muda, atau UMKM yang masih belum bisa mendapatkan akses terhadap keuangan melalui lembaga-lembaga keuangan. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Desa Wajak Kabupaten Malang, Jawa Timur, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut Desa Wajak masuk dalam kategori salah satu kantong kemiskinan ekstrim di Indonesia. Ia menginstruksikan kepada desa dan camat lebih rajin lagi mendatangi dan mendata warganya agar bisa mendapatkan bansos dan layanan kesehatan dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam kunjungannya di Kabupaten Malang, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, menemukan beberapa masalah kemiskinan ekstrim yang terjadi seperti banyaknya kondisi rumah yang tidak layak huni dan masih ada beberapa warga yang belum mendapatkan bansos. Menko PMK menginstruksikan kepada desa dan camat untuk lebih rajin mendatangi warganya yang miskin ekstrim untuk didata. Sementara itu, Menko PMK akan berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk melaksanakan program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh karena lingkungan di sekitar Desa Wajak dirasa kumuh. Berdasarkan laporan data dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, dari total penduduk 16.123 jiwa, data salur bansos di Desa Wajak pada program sembako sebanyak 1.071 keluarga penerima manfaat yang sudah terdata. Sementara untuk bantuan langsung tunai dana desa sebanyak 143 KPM dan program Keluarga Harapan sebanyak 331 KPM. Untuk tahun 2024, Bapak Presiden Pak Jokowi menargetkan Indonesia 0% untuk miskin ekstrim. Karena itu ini kita harus kerja keras habis-habisan untuk turun ke lapangan langsung. Jangan gengsi, jangan jaga image, dan juga jangan cari pencitraan. Ini betul-betul harus ikhlas, tulus untuk menangani teman saudara kita yang masih belum beruntung, terutama yang berada di dalam garis kemiskinan ekstrim. Ya. Pemirsa, dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyematkan untuk mengunjungi keluarga penerima manfaat dari program PKH. Mensos mengajak para penerima manfaat agar mampu membaca kebutuhan pasar sehingga mampu berdaya saing dan mendapatkan keuntungan. Program Keluarga Harapan yang merupakan strategi atau upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin. PKH juga bertujuan membantu keluarga miskin memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. Dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Sulawesi Tenggara, selain memberikan bantuan asistensi rehabilitasi Kementerian Sosial, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menyempatkan untuk mengunjungi keluarga penerima manfaat dari program PKH. Mensos mengajak para penerima manfaat agar mampu membaca kebutuhan pasar sehingga mampu berdaya saing dan mendapatkan keuntungan. Ya, sebetulnya kan kalau kita memproduksi sesuatu itu tujuannya untuk dijual, supaya penerima manfaat itu dapat uang untuk mereka bisa menyambung kehidupannya. Nah, ini yang saya ajarkan ke teman-teman, bukan sekedar membuat, tapi kita harus memperhatikan kebutuhan pasar gitu. Jadi bukan hanya sekedar membuat gitu. Apa ada kendala Bu dari pemerintah FAI? Ya memang itu agak sulit sih, karena kan ngikuti semak gitu. Selera, mengikuti selera pasar itu memang agak nggak mudah gitu. Tapi kita harus paksa, harus bisa melakukan gitu, karena kalau enggak untuk apa dibuat. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Reform and Health Attached British Embassy for Jakarta, Joe Dayan, menekankan sebuah perencanaan oleh sebuah pasangan sangat penting untuk membuat sebuah keluarga berkualitas unggul. Perencanaan keluarga tersebut dapat dimulai dengan penggunaan alat kontrasepsi. Regulatory Reform and Health Attached British Embassy for Jakarta, Joe Dayan, menekankan
Sebuah perencanaan dilakukan oleh sebuah pasangan sangat perlu untuk dilakukan guna membentuk sebuah keluarga yang berkualitas unggul. Menanggapi pentingnya melakukan perencanaan keluarga, Jo dalam webinar yang diselenggarakan BKKBN secara daring menuturkan bila perencanaan keluarga dapat dimulai dengan penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi seperti KB spiral, implan, ataupun mengikuti program keluarga berencana dapat memastikan generasi masa depan bangsa mendapatkan kehidupan yang terbaik. Meski hingga saat ini pengambilan keputusan ataupun pilihan terkait kontrasepsi masih dianggap sulit oleh masyarakat. Inggris dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU di bidang kesehatan. Dan sejauh ini kerja sama dengan ARA dan BKKBN menjadi salah satu program yang kami banggakan. Kerja sama ini untuk mendukung dan memberdayakan bidan dan perempuan dalam perencanaan keluarga dan mengakses informasi yang bermanfaat. Di Inggris, perencanaan keluarga sangat penting. Perencanaan keluarga dapat dimulai dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk memastikan generasi masa depan mendapatkan yang terbaik. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Dewan Pers tengah menjajaki model payung hukum rancangan aturan hak-hak penerbit. Aturan yang terkait tersebut dengan publisher right tersebar di beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lainnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini bertemu dengan Agus Sudibyo selaku perwakilan anggota Dewan Pers di Ruang Menteri Lantai 7 Kemenkominfo Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas terkait naskah akademik serta draft rancangan Undang-Undang Publisher Right atau hak penerbitan. Menteri Johnny juga menjelaskan bahwa untuk saat ini RUU Publisher Right masih akan dikoordinasikan dengan DPR dan apakah nantinya akan diterbitkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Gantung pilihannya tadi, kalau pilihannya dalam bentuk undang-undang maka tentu harus berkoordinasi dengan DPR. Ya, dengan DPR. Dan bentuk undang-undangnya apa? Apakah undang-undang baru atau revisi terhadap berbagai undang-undang. Untuk sementara ini ya, pilihan teknis yang paling mungkin adalah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Ini yang sedang kita exercise. Nah, draft RUU-nya dalam bentuk dua payung. Sementara itu, Agus Sudibyo selaku anggota Dewan Pers mengatakan kolaborasi antara media dengan platform ini harus saling menguntungkan dan berperan penting dalam membangun good journalism, good content, dan ruang publik yang beradab. Jadi kalau media massa membuat kesalahan dalam pemberitaannya, dalam kontennya, itu kan ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang pers, undang-undang penyiaran, dan lain-lain. Jadi intinya media massa bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan. Nah, kami juga ingin platform global itu juga bertanggung jawab atas konten yang turut mereka sebarkan. Meskipun itu bukan mereka yang membuat konten. Jadi similaritas, equality antara publisher dan platform ini yang ditekankan dalam undang-undang. Jadi semangatnya bukan anti mereka, tapi untuk menciptakan iklim usaha yang setara, yang kondusif, tanggung jawab yang setara, dan juga kemudian bagaimana kedua belah pihak ini dalam kolaborasinya itu sama-sama berkontribusi terhadap good journalism, terhadap ruang publik yang beradab dan beretika. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi dari BUMN Flash News dan juga perakiraan cuaca dari BMKG. Tetaplah bersama kami.